Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, haleluya. Hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang kelima. Ayat 1 hingga kelima, dan ini adalah bahagian pertama yang bertajuk hasil daripada diistiharkan benar berdasarkan iman. Mari kita lihat dan baca ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kerana kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan kerana kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Nah, Roma 1 hingga 3 memberitahu kita tentang keadaan manusia. Ya, semua manusia telah berdosa dan dikutuk, iaitu bab yang 1 hingga ketiga ya. Nah, bab yang keempat pula memberitahu kita bahawa kita diperbenarkan berdasarkan iman. Itulah keselamatan kita juga ya. Dan maksud perbenaran righteousness ya bermakna diistiharkan benar. Nah, ini adalah istilah yang diguna di mahkamah dan menggambarkan keadaan apabila seorang pesalah diistiharkan ya tidak bersalah, not guilty ya. Diistiharkan tidak bersalah oleh hakim. Yaitu segala tuduhan terhadap pesalah itu digugurkan dan kerana itu bebas. Ya, yang tertuduh itu telah selamat dari segala hukuman ya. Lalu bila dilihat dari sudut rohani, perkataan diperbenarkan bermaksud dibebaskan. Ya, pembenaran itu membebaskan orang yang bersalah daripada perlu membayar upah dosanya. Ya, semua kesalahan, pelanggaran itu digugurkan. Ya, maka pembenaran itu adalah sebahagian dari keselamatan ya. Yaitu orang yang berdosa telah diselamatkan dari segala hukuman. Nah, bagaimana ini boleh terjadi? Ini boleh terjadi kerana Yesus telah membayar segala dosa dan dengan itu menghapuskan segala hutang dosa manusia dan membebaskan manusia dari ikatan dosanya. Nah, inilah ayat-ayat terakhir yang tercatat dalam bab 4 yang telah kita lihat sebelum ini, ayat 24. Kerana kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan kerana pelanggaran kita dan dibangkitkan kerana pembenaran kita. Paulus sekarang memberitahu kita apakah hasil ataupun berkat yang kita dapat apabila kita telah diperbenarkan melalui iman yang percaya. Ya, saudara, oleh kerana kita telah dibenarkan oleh iman, kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah. Nah, ini adalah peace with God. Sekali lagi ayat yang pertama, sebab itu
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, damai sejahtera dengan Allah, peace with God, bukanlah kedamaian Allah ataupun peace of God. Ya, kedamaian Allah adalah sesuatu perasaan yang dapat kita rasa dalam hati kita. Nah, yaitu kita boleh rasa tenang, tak terganggu, tak tergoyah, dan kita yakin di tengah-tengah pergumulan kita, ya, karena adanya kedamaian Allah, the peace of God. Ya, maka kedamaian Allah adalah suatu perasaan yang dapat kita rasa, suatu keyakinan dalaman kita, ya. Nah, damai sejahtera dengan Allah pula bukan suatu perasaan, tapi ia adalah suatu keadaan, kedudukan ataupun posisi kita dalam Tuhan. Yaitu apabila kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan menerima pengampunannya. Ya, kita telah menerima keselamatan dan kita berdamai dengan Tuhan. Itulah keadaan kedudukan, ya. Keadaan kedudukan kita telah berubah, yaitu berubah dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang diperbenarkan, yaitu diistiharkan benar. Dalam Efesus bab 2 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itulah keadaan kita, posisi kita sebelum ini. Kita dimurkai karena pelanggaran dan dosa kita. Kita ada konflik dengan Tuhan. Kita berperang dengan Tuhan. Ya, kita adalah musuh Tuhan. Itulah hakikatnya karena dosa. Tapi permusuhan kita dengan Tuhan berakhir apabila kita berpaling kepada Tuhan, kita bertaubat, kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Nah, apabila kita melakukan itu, kita berdamai semula dengan Tuhan. Amin. Nah, perhubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, perhatikan saudara dalam ayat ini, damai dengan Allah harus datang dahulu. Ya, sebelum seseorang itu mengalami kedamaian Allah. Ya, tanpa perdamaian dengan Allah dahulu, kita tidak dapat memiliki kedamaian Allah. Ya, tanpa perdamaian dengan Allah, kita akan sentiasa bermusuhan dengan Allah. Dan saudara perhatikan juga dalam ayat ini, perdamaian dengan Allah terjadi melalui Yesus Kristus, ya, melalui Yesus Kristus. Ya, dalam ayat ini berkata, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ya, Yesus menjadi pengantara di antara Tuhan dan manusia. Efesus 2:14 berkata, karena dialah, yaitu Yesus, damai sejahtera kita, ya, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Wow, luar biasa saudara ayat ini. Ya, kita berdamai dengan Allah melalui Yesus yang menjadi pengantara di antara kita dengan Tuhan, ya. Maka segala permusuhan kita dengan Tuhan telah dilenyapkan. Nah, itulah hasil yang pertama, ya, apabila kita diperbenarkan. Nah, keduanya, oleh karena kita telah dibenarkan oleh iman, kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Dalam ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk,
Ya, ini berbicara tentang free access, ya, yaitu kemasukan tanpa batas, tanpa halangan, ya, ke dalam dewan menghadap raja, yaitu bersemuka dengan raja dan berbicara dengan raja, ya, tanpa perlu rasa was-was atau takut. Dan biasanya free access ini, ya, adalah keistimewaan yang dimiliki oleh ahli kerabat diraja atau ahli keluarga atau pribadi yang ada talian persaudaraan dengan raja, ya. Dan Paulus mengatakan sekarang setelah kita diperbenarkan berdasarkan iman, setelah kita berdamai dengan Allah, ya, kita diberikan anugerah ini untuk memasuki ke dalam hadirat raja segala raja. Amin. Ya, Paulus berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Haleluya. Ya, kita dianugerahkan keistimewaan sepenuh, yaitu full access, full privilege, ya, all season pass, ya, tanpa apa-apa larangan, ya, untuk menghadap Allah, raja segala raja. Dan Paulus tambah lagi dalam ayat ini, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, saudara, ini pasti suatu perubahan besar, revolution, ya, bagi orang-orang Yahudi. Karena dalam perjanjian lama sebelum ini, hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam tempat maha kudus atau ruang kudus dalam bait Allah. Ya, orang biasa tak boleh masuk, ya. Ya, maksudnya dalam perjanjian lama, hukum Taurat menetapkan suatu penjarakan antara Tuhan dan manusia. Hanya imam besar yang boleh masuk, orang biasa tak boleh masuk. Tapi dalam perjanjian baru, the new covenant, ya, jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan telah terbuka luas untuk semua orang. Ya, tiada lagi perjarakan antara Tuhan dan manusia. Malah, jalan masuk ini bukan saja terbuka kepada orang-orang percaya, tetapi juga kepada orang yang belum percaya. Ya, supaya mereka datang ataupun dapat datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan menerima keselamatan mereka. Ya, pintu masuk ini adalah pintu keselamatan. Dan pintu masuk keselamatan ini sekarang terbuka luas. Tapi suatu hari nanti, ya, pintu keselamatan ini akan tertutup. Maka kalau belum diselamatkan, saudara, masuklah pintu keselamatan ini sekarang, ya, selagi masih boleh dan masih terbuka. Maka saudara, kita dapat menghampiri Tuhan, ya, bukan lagi dengan perasaan takut, ragu-ragu, tetapi dengan penuh keyakinan, ya, bahwa Tuhan akan menerima kita. Ya, Tuhan mau bersekutu dengan kita. Nah, inilah rencana Tuhan dari mulanya, ya. Jalan masuk yang terbuka. Nah, ini juga bermaksud kita boleh menaikkan segala permohonan doa kita kepada Tuhan secara pribadi tanpa memerlukan pengantara lagi. Ya, tidak. Direct kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengajak kita memohon segala sesuatu kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang ketiganya, orang yang diperbenarkan akan memiliki harapan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang sama, ayat yang kedua, tetapi bahagian yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Ya, kata-kata terakhir dalam ayat 2,
tidak boleh diketepikan karena ia mempunyai maksud yang sangat penting dan kaya untuk orang-orang percaya. Ya, Paulus mengatakan sebagai orang yang telah diperbenarkan, kita boleh bermegah. Ya, bermegah dalam bahasa Inggris itu rejoice. Ya, bermegah, rejoice dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Nah, sebelum ini dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan karena itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan. Yaitu Adam dan Hawa telah hilang kemuliaan Allah sejak mereka berdosa. Nah, begitu juga manusia telah hilang kemuliaan Allah. Tanpa kemuliaan Allah, kita tiada harapan. Ya, tanpa kemuliaan Allah, kita berada di bawah kemurkaan Allah, harus dihakimi. Ya, tapi sekarang setelah diperbenarkan, ya kita menerima kemuliaan Allah. Menerima, bukan kehilangan lagi, tetapi menerima kemuliaan Allah. Itulah perubahan begitu luar biasa. Yaitu kita mendapat kembali apa yang telah kita hilang. Ya, dan yang penting sekali, kita bukan lagi musuh, tetapi anak. Haleluya. Ya, ianya seperti Tuhan memperbaharui dan memulihkan identiti kita. Ya, seperti perumpamaan anak hilang. Ya, anak yang hilang telah sedar dan bertaubat dan kembali kepada Bapa dan diterima Bapa. Ya, Bapa memberkati dia lagi dan membuat suatu perayaan besar untuk menyambut kepulangan anaknya. Ya, memberikan jubah yang terbaik, memakaikan jubah itu kepadanya, meletakkan cincin di tangannya dan ya sepatu di kakinya, menyembelih lagi anak lembu yang gemuk dan buat suatu perayaan yang sangat besar. Ya saudara, apa yang dilakukan Bapak adalah untuk memulihkan kedudukan anaknya dan mengistiharkan kepada semua orang bahwa anaknya yang telah hilang itu telah kembali dan diterima kembali. Nah, itulah pentingnya message perumpamaan anak hilang ini, ya. Anak itu tidak mendapat malu lagi, ya, sebaliknya dimuliakan lagi. Lihatkah itu saudara? Anak itu dimuliakan. Anak itu tidak perlu berasa bersalah. Sebab kenapa? Telah diterima kembali dan dimuliakan. Haleluya. Sebagai anak yang telah selamat, kita juga ada pengharapan akan mendapat kemuliaan Allah. Kita tidak akan dimalukan pada hari penghakiman. Sebaliknya, kita akan dimuliakan. Amin. Bukan dimalukan, tetapi dimuliakan. Wow, ada perayaan besar yang akan menyambut kita yang sudah selamat. Haleluya. Inilah harapan bagi orang yang diperbenarkan. Dan dalam pengharapan inilah kita dapat bersukacita, bermegah, rejoice. Amin. Ya, pengharapan tentang apa? Ya, pengharapan ini adalah pengharapan tentang masa depan, future hope. Inilah pengharapan masa depan orang-orang percaya, ya. Nah, pengharapan ini bukan seperti membuat suatu hajat. Ya, seperti berkata, saya haraplah satu hari nanti ya negara kita akan menang Piala Dunia World Cup. Ya, harap. Atau saya harap negara kita akan dapat piala emas lah dalam sukan Olimpik, ya. Nah, pengharapannya Alkitabiah bukan seperti itu, ya, bukan yang masih samar-samar, tak menentu, tidak. Pengharapannya Alkitabiah adalah suatu pengharapan yang pasti, ya, dan terjamin, yaitu suatu pengharapan yang akan menjadi nyata, ya. Ianya suatu pengharapan yang pasti karena ya berdasarkan janji Allah. Ya, Allah yang berjanji, Allah juga yang akan
menggenapinya. Amin. Ya. Dan pengharapan di sini adalah bahwa kita akan mendapat kemuliaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Inilah warisan syurgawi yang Tuhan telah janjikan dan sediakan untuk kita. Nah, inilah pengharapan yang Petrus juga bagi tahu dalam suratnya 1 Petrus bab yang pertama, yaitu kita menerima suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu dalam ayat yang ketiga, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan, perhatikan di sana saudara, tersimpan di surga bagi kamu. Bagaimana kita pasti kita akan menerimanya, yaitu ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara, haleluya, dalam kekuatan Allah, kerana imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Ya saudara, karena adanya janji warisan syurgawi, maka kita dapat bersukacita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maka saudara, jangan putus harapannya tentang hidup. Hidup kita tidak terikat kepada keadaan dunia. Lalu jangan ya letak harapan kita pada manusia, pada harta benda, ataupun kekayaan atau sistem dunia. Ya, jangan terikat dengan apa yang duniawi sehingga ia membuat kita bimbanglah, ya, kecewalah. Ya, jangan terikat. Letakkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan dan janji-janjinya. Ya, bersyukurlah dan bersukacitalah, ya, karena Allah kita baik dan kasih-Nya setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan kepada firman-Mu hari ini yang telah membuka mata kami untuk melihat hasil ataupun dan juga perbenaran kami. Ya, kami sangat bersyukur Tuhan, kami telah berdamai dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dapat berdamai semula dengan Allah adalah anugerah yang paling besar dalam keselamatan yang telah kami terima. Dan kerana itu, ya Tuhan, Engkau menjanjikan akan melimpahkan kepada kami segala berkat rohani dari syurga. Dan Tuhan, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kami pada waktunya. Haleluya, haleluya. Kiranya kebenaran-kebenaran-Mu hari ini dapat meneguhkan lagi iman, kepercayaan, dan harapan semua para pendengar. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang masih lagi terikat kepada dunia, sama ada secara sedar atau tanpa disedari, agar hati mereka akan dapat kembali kepadamu seperti perumpamaan anak yang hilang. Dan mereka akan dapat dihidupkan semula, diperbaharui semula dalam perjalanan iman mereka bersama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, itulah yang paling bahagia. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu yang sentiasa melimpahi kami dengan kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi setia dan taat melakukan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Ya saudara, sekian terima kasih. Bersyukurlah selalu ya atas kebaikan Allah. Ingat siapa Tuhan kita. Ya, kita hanya dapat melihat depan langkah kita, tapi Tuhan dapat melihat dari awal hingga ke akhir, karena Dialah Alfa dan Omega.
Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.